Jumpa lagi para sahabat pencinta tanaman anggur semua. Pada video saya kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit anggur agar nantinya bisa berhasil dengan baik. Adapun tujuan kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit anggur, yaitu yang pertama agar nanti kita bisa memperoleh jenis varietas anggur yang kita inginkan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar nanti kita bisa memperoleh perakaran pohon anggur yang baik. Sebelum saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit anggur, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan gunting pangkas. Kemudian yang berikutnya kita siapkan pisau. Usahakan untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Dan untuk pisau yang kita gunakan nantinya yang bermata tipis. Bagi para sahabat yang tidak memiliki pisau, nantinya sahabat bisa menggunakan silet. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan. Dimana untuk ikatan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin. Kemudian saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya jadikan pengikat sambungan nantinya. Sedangkan untuk sungkupan di sini saya menggunakan parafilm. Bagi para sahabat yang tidak memiliki parafilm, nantinya sahabat bisa menggunakan plastik pembungkus es lilin yang diiris kecil-kecil seperti ini. Namun untuk mata tunas sentris nantinya tidak kita lakukan penyungkupan. Dibanding apabila kita menggunakan parafilm nantinya, untuk mata tunas bisa kita lakukan penyungkupan karena dari parafilm di sini untuk bahannya sangat lunak, sehingga dari mata tunas sentris bisa menembus sendiri apabila nanti mata tunas sentris tumbuh. Dan yang terakhir kita siapkan entris. Adapun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita gunakan nantinya, kita ambil yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda dan sudah memiliki mata tunas yang menonjol seperti ini namun belum mekar. Dan untuk entris yang kita ambil nantinya yang tidak terserang hama maupun penyakit. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit anggur agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama, kita siapkan bibit anggur yang akan kita lakukan grafting atau penyambungan. Adapun untuk ciri-ciri dari bibit anggur sudah siap kita lakukan grafting atau penyambungan apabila dari batang tunasnya sudah berwarna kecoklatan seperti ini. Atau nantinya juga sudah bisa kita lakukan grafting atau penyambungan yang masih berwarna kehijauan namun sudah agak keras. Kemudian yang berikutnya kita melakukan pemotongan dari batang tunas bibit anggur kita. Untuk pemotongan nantinya kita lakukan di atas satu mata tunas. Mengapa kita lakukan seperti itu? Apabila nanti dari hasil grafting kita gagal, nantinya kita bisa melakukan grafting ulang, yaitu pada batang tunas yang kita sisakan. Baik, saya akan melakukan pemotongan dari batang tunas bibit anggur saya.
Kemudian kita ambil entries untuk kita lakukan penyungkupan, dimana untuk entries yang kita gunakan nantinya di sini satu mata tunas entries. Kemudian untuk daunnya kita lakukan pembuangan semua. Adapun untuk panjang entries yang kita gunakan nantinya sekitar 5 cm. Kemudian kita lakukan penyungkupan entries. Untuk penyungkupan nantinya para film kita potong sekitar 1 cm. Dan untuk penyungkupan nantinya kita lakukan itu sekitar 3 cm. Kita sisakan 2 cm untuk kita lakukan pengerisan nantinya. Kemudian yang berikutnya kita melakukan pembelahan dari batang tunas bibit anggur kita. Untuk pembelahan di sini kita lakukan pas di tengah. Adapun untuk kedalamannya sekitar 2 cm. Kemudian yang berikutnya kita lakukan pengerisan entries. Adapun untuk panjang pengerisan nantinya di sini sekitar 2 cm. Untuk pengerisan nantinya kita lakukan kiri dan kanan. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh pengerisan yang saya lakukan seperti ini. Usahakan untuk bagian bawah itu tipis. Kemudian kita masukkan entries. Usahakan nantinya untuk entries yang kita masukkan itu harus benar-benar pas dan rapat, tidak ada celah. Kemudian kita melakukan pengikatan. Untuk pengikatan nantinya di sini kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi. Untuk pengikatan jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Setelah dari bibit anggur kita sudah lakukan grafting atau penyambungan, nantinya kita simpan dulu di tempat yang teduh yang tidak terkena full sinar matahari langsung dan air hujan langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi media tanamnya jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari bibit anggur yang sudah kita lakukan grafting atau penyambungan bisa mengalami kematian. Dan untuk penyiraman nantinya jangan sering terlalu basah karena nantinya bisa mengakibatkan penguapan yang tinggi pada batang sehingga nantinya dari batang bibit anggur yang kita lakukan grafting bisa mengalami pembusukan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil grafting saya yang telah berhasil saya lakukan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari bibit anggur saya yang telah berhasil saya lakukan grafting atau penyambungan. Bisa kita lihat para sahabat, ini bekas sambungan yang saya lakukan di sini dan sekarang mata tunas entries sudah tumbuh dengan baik. Kemudian ini yang saya baru lakukan grafting sekitar 3 hari
mata tuna sentris sudah mulai tumbuh seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman anggur semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan grafting atau penyambungan pada bibit anggur. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman anggur.